Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anggi Syifa Aulia Hutogalung dan beranggotakan Afia Aza dan juga beranggotakan saya sendiri yaitu R. Nugroho Agung Pratama. Di sini kita akan menjelaskan tentang macam-macam sholat sunnah dan cara utamanya bagaimana melakukan sholat sunnah dan pengertian dari sholat sunnah tersebut. Nah, oke, yang pertama kami akan menjelaskan tentang sholat sunnah berjamaah. Oke teman-teman, yang saya jelaskan pertama yaitu sholat id. Sholat idul fitri dan idul adha. Nah, sholat idul fitri ini merupakan sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah pada tanggal 1 syawal. Nah, lalu untuk sholat idul adha merupakan sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, adapun tata caranya, kedua sholat di atas berjumlah 2 rakaat yang bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama atau 5 kali pada rakaat kedua. Takbir ini dinamakan takbir zawid. Jadi buat teman-teman sekalian, biasanya sholat ini untuk sholat idul fitri itu setelah kita berpuasa, dan sholat idul adha yaitu untuk memperingati hari raya kurban yang biasanya pada hari raya kurban pemotongan kambing atau sapi ataupun onta. Nah, lalu di slide berikutnya yaitu ada sholat tarawih. Nah, tarawih itu artinya qiyam Ramadan atau sholat di malam hari Ramadan dan disyariatkan dilaksanakan secara berjamaah. Nah, dengan tata caranya itu sholat tarawih dilaksanakan 2 rakaat. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Juga pendapat Abu Yusuf dan Hanafiyah. Nah, beberapa keutamanya yaitu sholat tarawih merupakan sebab mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Lalu yang kedua yaitu orang yang tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai dicatat baginya sholat semalam suntuk. Dan juga untuk berikutnya yaitu sholat gerhana. Nah, sholat kusuf dan kusuf mungkin bisa lebih dikenal dengan sholat gerhana. Adapun perbedaan antara kusuf dan khusyuf. Nah, kalau misalkan kusuf itu gerhana matahari dan kusuf yaitu gerhana bulan. Nah, dengan cara takbiratul ihram, membaca doa istiftah, kemudian berta'awudz dan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat yang panjang. Lalu kemudian ruku dengan memanjangkan rukunya, kemudian bangkit dari ruku atau itidal sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Setelah itidal ini langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat panjang yang... Oke teman-teman, masih dalam pembahasan sholat gerhana, yaitu tata caranya, kemudian ruku kembali atau ruku kedua yang panjangnya lebih pendek dari ruku yang pertama. Kemudian bangkit dari ruku atau i'tidal sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham, kemudian berhenti dengan lama. Kemudian melakukan 2 kali sujud dengan memanjangkan diantaranya kedua, melainkan duduk antara 2 sujud sambil memanjangkannya. Dan kemudian bangkit dari sujud lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. Lalu tasyahud dan diakhiri dengan salam. Dan untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Anggi Syifa Aulia Hutagalung. Silakan Mbak Anggi, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan sholat istisqa. Istisqa artinya meminta hujan. Sholat yang dianjurkan ketika dilanda musim kering atau kemarau yang berkepanjangan. Tata caranya, sholat istisqa dapat dilaksanakan secara berjamaah ataupun munfarid, yaitu sendiri. Adapun kaifiyahnya, yaitu cara sholatnya, ada 2 pendapat. Pendapat pertama, tata cara sholat istisqa adalah sebagaimana sholat id. Sebagaimana hadis dari sahabat Abbas radhiyallahu anhu yang artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan menuju tempat sholat dengan penuh ketundukan, tawadhu, dan kerendahan hati hingga tiba di tempat sholat.
Lalu beliau berkhutbah tidak sebagaimana biasanya, melainkan beliau tidak henti-hentinya berdoa, merendah, bertakbir, dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebagaimana beliau melakukan sholat id. Hadis riwayat Tirmizi nomor 558, ia berkata hadis Hasan Sahih. Namun, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membedakan hukum antara sholat id dan sholat istisqa, yang mana hukum sholat id fardu kifayah dan hukum sholat istisqa sunnah muakkadah. Pendapat kedua, tata cara sholat istisqa adalah sebagaimana sholat sunnah biasa, yaitu sebanyak 2 rakaat tanpa adanya tambahan takbir. Hal ini didasari hadis dari Abdullah bin Zaid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju lapangan. Beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikan posisi selendangnya, lalu salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1024, Muslim nomor 894. Zahir hadis ini menunjukkan sholat istisqa sebagaimana sholat sunnah biasa, tidak adanya tambahan takbir. Ini adalah pendapat Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Thawr, dan Ishaq bin Rohawai. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi setelah menjelaskan dua tata cara ini, beliau mengatakan, mengerjakan yang mana saja dari 2 cara ini adalah boleh dan baik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sholat sunnah munfarid, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri. Sholat sunnah munfarid yang pertama yaitu sholat rawatib. Sesungguhnya di antara hikmah dan rahmat Allah atas hambanya adalah disyariatkannya at-tatawwu, ibadah tambahan, dan dijadikan pada ibadah wajib diiringi dengan adanya at-tatawwu dari jenis ibadah yang serupa. Hal itu dikarenakan untuk melengkapi kekurangan yang terdapat pada ibadah wajib. Dan sesungguhnya at-tatawwu, ibadah sunnah, di dalam ibadah sholat yang paling utama adalah sholat sunnah rawatib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakannya dan tidak pernah sekalipun meninggalkannya dalam keadaan mukim ataupun tidak berpergian jauh. Nah, sholat sunnah rawatib ini terdapat pada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun jumlah rakaat sholat rawatib, yaitu yang pertama pada sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh dengan 1 salam. Pada sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat zuhur dengan 2 salam, dan 2 rakaat setelahnya dengan sekali salam. Pada sholat maghrib, yaitu 2 rakaat setelah sholat maghrib dengan 1 salam, dan pada sholat isya, 2 rakaat setelah sholat isya dengan 1 kali salam. Jadi, bila dijumlahkan, maka jumlah dari rakaat sholat rawatib yaitu 12 rakaat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudahnya sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 414, An-Nasa'i nomor 1794. Adapun keutamaan sholat sunnah rawatib, yaitu barang siapa yang menjaga 12 rakaat sholat sunnah rawatib akan dibangunkan rumah di surga. Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan sebuah hadis tentang sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Qobliyah yaitu sebelum. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha telah meriwayatkan tentang keutamaan rawatib zuhur. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah haramkan baginya api neraka.
Sholat munfarid yang kedua yaitu sholat duha dan sholat syuruk. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu duha, yaitu awal dari waktu siang. Keutamaan dari sholat duha yaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor 720. Adapun waktunya, yaitu waktu pelaksanaan sholat duha adalah dimulai ketika matahari meninggi setinggi tombak sampai sebelum zawal, yaitu ketika matahari tegak lurus. Sebagian ulama mengatakan bahwa waktu duha itu sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Dan waktu yang paling utama adalah ketika matahari sudah tinggi dan sinar matahari sudah terik. Adapun sholat syuruk yaitu sholat duha di awal waktu. Sholat 2 rakaat ini diistilahkan oleh para ulama dengan sholat isyraq, terbitnya matahari, yang waktunya di awal waktu sholat duha. Adapun keutamaan dari sholat syuruk sendiri, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, dalam riwayat lain, maksudnya yaitu dia menetap di masjid untuk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Sempurna. Untuk waktu dari sholat syuruk sendiri yaitu 12 menit sampai 15 menit setelah matahari terbit. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang sholat ketika matahari terbit, terbenam, dan ketika lurus di tengah-tengah langit. Kemudian, keutamaan dari sholat syuruk yaitu keutamaan dalam hadis ini lebih dikuatkan dengan perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika selesai melakukan sholat subuh, beliau duduk berzikir di tempat beliau sholat sampai matahari terbit dan meninggi. Kemudian, keutamaan dalam hadis ini juga adalah bagi orang yang berzikir kepada Allah di masjid tempat dia sholat sampai matahari terbit dan tidak berbicara atau melakukan hal-hal yang tidak termaksud zikir, kecuali kalau wudhunya batal, maka dia boleh keluar masjid untuk berwudhu dan segera kembali ke masjid. Makna mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh itu, makna dari mendapatkan pahala seperti haji dan umroh adalah hanya dalam pahala dan balasan, dan bukan berarti orang yang telah melakukannya tidak wajib lagi untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh jika dia mampu. Tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat dan dikerjakan oleh seseorang ketika masuk ke masjid. Adapun hukumnya termasuk sunnah berdasarkan konsensus karena hal itu merupakan hak setiap orang yang akan masuk ke masjid, sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan Fathul Bari 2407. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 537 dan Muslim nomor 714. Beberapa hukum yang berkaitan. Apabila ada orang yang masuk ke masjid sedangkan azan dikumandangkan, maka yang sesuai syariat adalah menjawab azan dan menunda sebentar untuk sholat tahiyatul masjid, karena saat itu menjawab azan lebih penting, kecuali kalau ia masuk ke masjid pada hari Jumat, sedangkan azan untuk khutbah
tengah dikumandangkan, maka dalam kondisi ini seperti mendahulukan sholat tahiyatul masjid daripada menjawab azan, agar bisa mendengarkan khutbah, karena mendengarkan khutbah lebih penting. Apabila ada orang yang masuk ke masjid sedangkan imam saat itu sedang berkhutbah, maka tetap disunahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid dan hendaknya meringankannya atau mempercepatnya. Tidak dipungkiri bahwa sholat tahiyatul masjid berlaku untuk siapa saja, laki-laki dan perempuan, yang hendak melakukan sholat berjamaah di masjid. Hanya saja para ulama mengecualikan darinya khatib Jumat, di mana tak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tahiyatul masjid sebelum beliau khutbah. Akan tetapi beliau datang dan langsung naik ke mimbar. Al-Majmu 4448. Hikmah dari mengerjakan sholat tahiyatul masjid adalah sebagai penghormatan terhadap masjid, sebagaimana seseorang masuk ke rumahnya dengan mengawali ucapan salam, dan juga bagaimana seseorang yang mengucapkan salam kepada sahabatnya di saat keduanya bertemu. Slide selanjutnya, sholat tahajud. Sholat tahajud atau qiyamul lail adalah sholat sunnah yang dilakukan seseorang setelah ia bangun dari tidurnya di malam hari, meskipun tidurnya hanya sebentar. Sangat ditekankan apabila sholat ini dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir, karena pada saat itulah waktu dikabulkannya doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Robmu mengangkat ke tempat yang terpuji." Al-Isra 1779. Keutamaan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, Muharram, dan sebaik-baik sholat setelah sholat yang fardu adalah sholat malam." Kebiasaan orang yang sholih, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, penghapus kesalahan, menjauhkan dosa. Sholat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang. Yang terakhir yaitu sholat witir. Kapan boleh melaksanakan sholat witir? Apakah boleh sebelum tidur atau mesti setelah bangun tidur? Yang jelas, sholat witir disunahkan jadi penutup sholat malam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikanlah akhir sholat malam kalian adalah sholat witir." Hadis riwayat Bukhari nomor 998 dan Muslim nomor 751. Hadis dari Abu Hurairah tentang wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Abu Hurairah berkata, "Kekasihku yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku 3 wasiat. Yang pertama, berpuasalah 3 hari setiap bulannya. Kedua, mengerjakan 2 rakaat sholat duha. 3, mengerjakan witir sebelum tidur." Hadis riwayat Bukhari nomor 1981. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi mengatakan disunahkan melakukan witir di awal malam atau sebelum tidur karena 2 kondisi. Yang pertama, khawatir tidak bisa bangun di akhir malam. Melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih lalu ditutup dengan witir. Yang afdol memang adalah mengikuti imam mengerjakan witir di awal malam. Boleh pula ia genapkan sholat witir yang ia lakukan bersama imam, namun baiknya tetap tidak menggenapkan seperti itu. Siapa yang ingin sholat lagi di akhir malam, maka ia boleh mengerjakan tanpa witir lagi. Karena dalam hadis lainnya disebutkan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Syarh Umdatul Ahkam halaman 364.